memimpin, mengelola, dan mengendalikan pemerintahan untuk sebuah negara sebesar ini harus terdiri dari putra-putri terbaik. Bangsa Indonesia ini akan menjadi bangsa terkaya di dunia. Syaratnya adalah apabila bangsa Indonesia bisa bersatu. Saya ingin selalu mengajak, apapun perbedaan kita, kita harus bekerja sama, kita harus kompak, kita harus bahu-membahu. Yang kuat tarik yang lemah, yang lemah berhimpun kerjasama. Saya ingin cari persatuan daripada perpecahan. Ya, halo, ketemu lagi di program Ruang Musik. Halo Sobat Ruang Musik, ketemu dengan saya Andi Gustian. Di program ini spesial sekali, kita akan ngobrol-ngobrol banyak tentang satu legendaris Indonesia di dunia musik tentunya, yang akan menjadi topik pembahasan yang sangat ditunggu-tunggu oleh Sobat Ruang Musik. Dan di studio sudah hadir ada dua ini dari NAFC, Nike Ardila Fans Club. Ada Kak Romi, apa kabar? Apa kabar? Sehat ya? Dan juga Kak Aris, apa kabar? Alhamdulillah baik. Inilah dua orang yang concern sekali dari awal terbentuknya, mungkin juga nanti bisa cerita ya, NAFC yang sampai saat ini juga masih terus sangat semangat dan juga membuat event-event yang membuat penikmat musik, khususnya pecinta lagu-lagu Nike Ardila akan selalu termanjakan pendengarannya. Ya, Nah, ini soal NAFC dulu nih, bagaimana nih kabarnya anak-anak semua nih, teman-teman semua. NAFC ya. Ya, NAFC itu Nike Ardila Fans Club itu dulu dibentuk oleh Radio Ganesha. Boleh menyebut nama nggak? Oke. Nike Ardila Fans Club dulu dibentuk sama Pak Dimas Koromtis di Radio Ganesha. Betul. Itu tahun 90 ya. Betul. Dengan nama Ganesha Fans Club Nike Ardila. Nah, tapi seiring berkembangnya waktu, setelah 40 hari meninggalnya almarhumah Nike Ardila, setelah kita acara 40 hari tahlilannya almarhumah Nike Ardila, akhirnya Papi membentuk nama baru. Komunitas Nike Ardila itu menjadi Nike Ardila Fans Club. Dan itu yang dilegalkan sama Papi Teknik Ardila ya waktu itu. Kalau untuk yang pertama kali itu dibentuk tanggal 29 September 1990. Nah, kalau yang diresmikan Papi berarti tanggal 15 April 1995. Jadi selepas acara 40 hari meninggalnya almarhumah Nike Ardila gitu. Kenapa komunitas Nike Ardila itu dikukuhkan atau dibentuk? Karena supaya fans atau simpatisan Nike Ardila itu nggak bingung. Nggak bingungnya karena itu ada Nike mania dengan beragam nama lah gitu ya, yang notabene pada intinya satu titik itu mereka mengagumi sosok almarhumah Nike Ardila, yang akhirnya Papi melegalkan nama Nike Ardila Fans Club yang sekarang dikenal dengan NAFC. Begitu ceritanya. Nah, ini kalau Kak Aris sama juga Kak Romi kan selain dikenal juga sebagai penyanyi lah istilahnya, yang juga ada di industri musik. Kira-kira apa sih yang menjadi magnet kekuatan? Mungkin semua Sobat Ruang Musik juga tahu ya, kekuatan seorang Nike Ardila sehingga sampai tahun 2026 ini masih kuat. Kalau dari saya sendiri gitu ya, mungkin Nike Ardila itu di samping orang ngelihat fisiknya gitu ya, yang cantiknya itu yang umumnya gitu ya. Tapi kenapa karya-karyanya sampai sekarang masih melegenda, masih tetap abadi? Karena apa? Nike nyanyinya dengan hati. Nah, itu. Gitu ya. Jadi orang yang mendengarkan lagu Nike pasti seolah-olah digiring ke pengalaman atau inti dari isi lagu tersebut gitu. Baik itu masalah percintaan, baik masalah kehidupan apapun itulah ya. Jadi kenapa misalkan lagu-lagu Nike Ardila melegenda? Karena
Nika Ardila membawakan atau menyanyikannya dengan sepenuh hati. Gitu kalau menurut saya. Nggak tahu Coba Kak Romi nih, dari kacamata Kak Romi, karena dia yang sedang pakai kacamata ya, coba gimana? Sebenarnya hampir sama ya. Iya. Kayak kalau nyanyi itu kan orang nyanyi harus dengan rasa, dengan hati gitu kan. Jadi kalau misalkan nyanyi dengan rasa itu akan masuk ke sini. Iya sih. Kalau nyanyi dengan cuman do re mi fa sol la si do, dari masuk ke sini keluar ke sini. Iya sih, benar. Jadi nggak mau bekas. Benar, gitu kan. benar. Tambahan lagi mungkin kalau Nika itu lebih ke mungkin attitude ya. Oke, Nah, betul. jadi pribadinya yang dikenal ramah, jiwa sosialnya bagus. Itu Iya. mungkin salah satu yang sampai sekarang itu kenapa nama Nika itu masih bergema gitu kan, Iya, baik di kalangan yang udah dewasa maupun yang masih anak-anak yang mungkin yang belum lahir juga nanti mungkin akan ngefans, siapa Iya, tahu ya iya, gitu iya, kan, iya. setelah mendengar lagunya Nika gitu kan. Mungkin itu sih. Nah itu, ya attitude seorang Nika Ardila memang harus diakui ya oleh berbagai kalangan. Mungkin saya sendiri juga pernah mengalami karena pernah bertemu langsung itu kan, foto yang pernah viral itu. Jadi artinya udah foto satu kali, kemudian juga Nika mau buru-buru ke acara berikutnya, tapi saya mau dong foto sekali lagi. Oke. Padahal dia sibuknya minta ampun, udah tim manajemennya udah mau ini, tapi dia mau meluangkan waktu ya. Jadi artinya itu mungkin yang membuat nama seorang Nika Ardila memang tidak pernah padam, ya. Nah kira-kira nih kalau kita bicara lagi soal generasi ke generasi, berarti sekarang beliau sudah meninggalkan kita berapa lama ya? Dari tahun 95 lah ya. 95 itu do the math ya, kadang-kadang kita matematika kita. Artinya bukan 5 tahun, 10 tahun ya. Sudah sekian lamanya, akhirnya generasi berubah. Generasi kita, generasi di bawah kita sampai ke Gen Z. Apa yang membuat Gen Z juga kira-kira mereka pun juga suka ya dengan karya-karya seorang Nika Ardila, padahal mereka belum lahir ketika karya itu ada. Coba Karis dulu boleh. Ya. Kalau jadi untuk itunya alasannya tuh kadang ada dari ibunya, dari neneknya karena sering Memutar kaset, lagu-lagu almarhumah Nika Ardila, otomatis jadi menyerap katanya Iya, gitu. iya. Akhirnya lama tahun jadi suka katanya gitu. Terus di samping itu juga seiring sekarangnya musik yang beraneka ragam gitu kan, kayaknya lagu Nika Ardila itu nggak jadul katanya Iya sih, gitu kan. betul ya. Nggak jadul. Terus ngelihat dari rating juga kan di digital platform tinggi terus kan Yes, itunya. betul. Nah, kenapa seperti itu? Ya itu tadi mungkin ya dari kalau misalkan kita melakukan sesuatunya dengan tulus, dengan ikhlas, insya Allah hasilnya pun lebih baik gitu kan. Nah terus ada juga mungkin kita mendengar beberapa yang ada yang mirip atau yang digadang-gadang menggantikan itu. Kalau mirip, kalau itu kan anugerahnya dari Allah itu, tapi bagi kami khususnya fans Nika Ardila tetap satu yang Nika Ardila akan tergantikan gitu. Tapi kalau misalkan kita mencontoh apa yang dilakukan Nika Ardila kayak sosialnya itu sangat bagus sekali. Sangat baik kan? ya. Harus Kenapa itu. tidak ya kan? Kenapa tidak gitu. Betul. Apalagi kan Nika Ardila bukan meninggalkan ya, menitipkan satu warisan salah satu yaitu SLB-nya yang sampai sekarang alhamdulillah masih berjalan berdiri, ya. gitu. Iya, ada SLB-nya juga, ada museumnya juga dan ada makamnya. Gitu. Jadi ada sebagian fans yang bilang katanya museum Nika Ardila itu kayak seolah-olah mendewakan Nika Ardila. Keluarganya yang ini bukan, padahal itu museum Nika Ardila itu dibikin karena kemauan dari fans. Dulu itu. Jadi inisiatif fans supaya mengobati rasa kangen itu bisa dengan melihat barang-barang atau peninggalan almarhumah di situ. Nah, akhirnya Papih waktu itu akhirnya mengizinkan gitu kan, mengizinkan atau melaksanakan apa yang diinginkan sama fans karena melihat dari acara hari pertama almarhumah meninggal sampai 40 harinya itu fansnya itu nggak berhenti membludak gitu, ya. Membludak terus-terusan. Iya. Nah, sekarang Kak Romi kalau bicara lagi soal event-event yang selalu kita usung dengan tribute to Nika Ardila, ini kan sering kali ada ya, dan peminatnya, animonya juga luar biasa. Ini yang akan segera akan dilaksanakan ini kapan dan di mana nih? Nah, ini satu kabar gembira mungkin buat seluruh fans Nika Ardila ya, karena tanggal 5 September itu kita ada tribute to Nika Ardila. 50 tahun anniversary kan. Nah, di sana tuh akan menampilkan kurang lebih ada sekitar 50 lebih musisi dan artis yang akan tampil. Betul. Jadi dari jam 3 sore sampai jam kurang lebih 10 malam itu full lagu-lagu Nika Ardila gitu kan. Ini jadi karena 50 tahun, 50 musisi. Iya, 50
40. Tadinya 50, cuma banyak yang pengen ikut, ternyata lebih. Lebih ya. Nah ini artinya begini, sedemikian animonya bagus, banyak sekali musisi yang ingin ikut serta. Nah ini bagaimana cara memilih? Oke deh, yang bisa tampil ini loh gitu. Coba gimana? Jadi kita bagi-bagi ya. Karena pengen semua kalangan bisa masuk. Jadi dari yang Gen Z masuk, yang udah dewasa masuk, termasuk rekan-rekan seperjuangan Teknik Keadilan. Jadi nanti saksikan tanggal 5 ya. 5 September. Kalau masih penasaran, nanti kita kesana. Siap. Jadi artinya Sobat Ruang Musik juga harus harus ada di sana ya, karena 50 musisi loh, bukan 1-2, itu bisa dipuaskan dengan lagu-lagu Nike, hitsnya Nike dari jam 3 sampai jam 10 malam. 3 sore sampai jam 10 malam di Summarecon Mall Bandung. Nah, kita break dulu. Yang pasti kita masih ada di Ruang Musik. Beberapa saat lagi kita akan hadirkan pengisi acaranya. Setiap daerah punya daya tarik sendiri. Cerita rakyat yang turun-temurun masih hidup hingga kini. Legenda yang diwariskan hingga misteri yang jarang terungkap. Jika mereka begitu kuat, mengapa hari ini yang tersisa hanyalah reruntuhan? Saksikan Misteri Hidup setiap Sabtu pukul 10 pagi. Hanya di Garuda TV. Halo Sobat Ruang Musik, masih bersama saya Andi Gustian, dan di studio sudah hadir si cantik Rara. Hai Rara. Halo. Aduh, seneng banget nih bisa ketemu sama Rara ya. Aduh, mau nyanyi aja langsung? Wah, jangan dulu, ngobrol dulu ya. Ra, ini kita bicara soal dunia musik Indonesia ya. Sekarang Rara ada di industri musik Indonesia. Gimana rasanya, Ra? Rasanya tuh kayak mimpi gitu ya. Nggak nyangka bisa masuk ke dunia. Iya, perform lah gitu kan, rekaman lah ya. Iya, kadang juga ada rasa capek, cuman dibalik itu ada kebahagiaan juga. Tapi Ra, siapa pertama kali yang, kamu suaranya bagus gitu, orang tua kah atau om, tante, siapa nih? Oh, kalau keluarga enggak sih ya, ada sih Bibi. Oke deh. Sebelum kenal Nike tuh Rara kan selalu main, dengan lewatin rumah Bibi Rara. Kata Bibi suka bilang, Nike, ada kemana, Cina? Itu awalnya ya, iya. Justru ya. Terus pas umur berapa ya, kelas 5 atau kelas 6, Rara ditawarin lab sama ayah. Yaudah Rara mau aja ya, daripada main-main yang panas-panasan gitu. Yaudah Rara ikutin saran ayah aja. Terus awal mula di situ ada salah satu orang bilang ya, Dede Cina kok Cina mirip sama penyanyi aslinya. Terus Rara, siapa emangnya? Rara tanya ke ayah aja. Ayah, siapa emang penyanyi aslinya? Itu yang nyanyi lagu Mama Pin Pulang. Siapa emang Nike Ardila? Emang ada orangnya? Udah nggak ada, Cina. Kayak gitu. Terus orang itu tuh bilang, Dede coba potong rambutnya sebahu, kalau nggak mirip terserah mau apain saya. Gitu. Ya udah Dede di situ agak ragu-ragu ya. Ya udah Dede ikutin aja sarannya, dan nggak Dede kebesokannya udah potong sebahu segini. Seleher ya, bukan sebahu. Semakin lah ya mirip kelihatan ya. Iya, cuman situ ada yang pro dan kontra. Jadi udah biasa lah. Udah biasa. Nah, Sobat Ruang Musik juga mungkin sudah sering sekali memperhatikan ya di berbagai sosial media misalnya. Karena Rara ini memang mempunyai suara yang begitu, ya banyak orang bilang mirip. Kemudian juga penampilannya mirip. Nah, sementara Rara sendiri nih, kan belum lahir ya waktu Nike Ardila ada di industri musik, masih ada di dunia ini ya. Tapi sebelumnya memang suka melihat video-videonya, atau begitu saja secara spontan, oke deh kata ayah, oke nyanyi lagu itu, nyanyiin gitu ya. Ternyata kok bisa gitu, atau gimana? Awal mula tuh Rara pernah lihat videonya tuh lewat TikTok. Cuman
Rara belum tahu siapa itu Nika Ardila. Oke. Cuman Rara yaudah like aja ya videonya. Soalnya Rara suka nge-like video-video random kayak gitu. Pokoknya menarik buat Rara like gitu ya. Pas udah tahu ternyata oh ini Nika Ardila tuh. Aku baru tahu sekarang. Gitu. Dan juga berkat nama Nika bisa buat Rara seperti ini. Nah, juga. itu ya. Iya. Jadi artinya seorang Rara yang juga mempunyai hobi bernyanyi, mempunyai suara yang sangat bagus, yang kebetulan juga menjadi anggapan orang, ih kayaknya mirip nih. Ya itu tadi ada beban juga nggak sih? Nggak ada sih. Enggak lah ya. Memang talentnya di situ ya, Ra ya. Iya, talentnya di situ. Ra, tapi kalau dari sekian lagu Nika Ardila yang paling Rara suka banget. Semua pasti suka nih. Tapi yang aduh ini yang kena banget di hati. Kena apa banget tuh? di hati tuh Balai Rembulan sama Menyimak Keri Kelabu. Oke. Jadi Balai Rembulan tuh ceritanya kayak seseorang yang mengejar cita-citanya untuk menggapai rembulan, tapi banyak rintangannya. Dia tetap kokoh, gak mau nyerah. Apapun cobaannya harus kita. Oke. Nah sebentar, Ruang Musik, kayaknya Sobat Ruang Musik pengen banget tuh denger suara Rara. Dikit aja, rembulan boleh ya? Dikit aja, Ra. Tuh, nanti Sobat Ruang Musik protes nih kalau nggak nyanyi dikit-dikit aja. Ya apa ya? Boleh, yang mana aja? Jenuh aku mendengar manisnya kata cinta, lebih baik sendiri. Bukannya sekali sering ku mencoba, namun ku gagal lagi. Mungkin nasib ini suratan tanganku, harus tabah menjalani. Yes, keren. Ini salah satu hitsnya almarhum Nika Ardila ya, Ra. Tapi gini, ketika Rara menyadari bahwa ini adalah gift dari Yang Maha Kuasa, suara sudah bagus. Rara sekarang ini masih ada pelatih vokal misalnya di rumah atau gimana? Nggak ada. Nggak ada ya? Belajar otodidak. Learning by doing aja, sambil show juga dibelajari dan sepertinya apa. Tapi ada nggak pendamping yang, Ra kayaknya suaranya diginiin, ya tekniknya diginiin, ada nggak? Ada. Ada aja ya? Boleh disebut siapa aja? Boleh ya? Iya boleh dong. Aris mungkin. Aris juga sering ya ada sering ini ya konsultasi ya terus ngasih tahu juga. Ngasih jalan untuk yang terbaik buat Rara juga. Arumi terus banyak mah. Iya. Jadi artinya ada banyak di sekitar yang mendukung karir Rara, itu yang mungkin yang Rara juga akan konsentrasi ke situ ya, ke hal-hal yang sangat mensupport ya. Tapi sebetulnya kalau Rara sendiri pingin ya karir Rara tuh seperti apa nantinya? Boleh ya berandai-andai misalnya. Andai aja ya. Karir Rara tuh seperti Teteh. Iya ya. Amut. Yang lagu-lagunya tuh nggak pernah padam, selalu dikenang di telinga di masyarakat NIFC. Iya ya. Ya itulah seorang Nika Ardila memang selain disukai orang-orang di Indonesia, tapi juga mancanegara ya, kan? Malaysia seperti itu. Karena dalam kehidupan ataupun juga dalam perjalanan karirnya mempunyai banyak prestasi, tidak hanya di dalam negeri tapi juga di luar ya. Betul. Nah artinya seorang Rara sudah siap untuk terjun total di industri musik dan pastinya juga kita akan selalu support kali ya. Iya, Ra, nanti akan perform dong di tanggal 5 September? Iya. Waduh, ini mau dikasih bocoran nggak mau bawain lagu apa? Atau tunggu aja nanti aja? Tunggu aja deh nanti. Coba Ra, ajak Sobat Ruang Musik buat ikutan. Jangan lupa ya, nanti saksikan perform Rara di acara tribute Nika Ardila yang ke-50 tahun di Sumarekon Bandung ya. Yang dekat boleh merapat, yang jauh merapat terus. Ya. Siap. Rara terima kasih ya. Yang pasti juga perbincangan sangat menarik dengan Rara, membuat Sobat Ruang Musik juga akan semakin bersemangat ya buat nanti datang di tanggal 5 September di Sumarekon Mall Bandung. Ada tribute to Nika Ardila, ada 50 lebih artis yang akan menyemarakannya. Masih tetap di program Ruang Musik. Di balik dunia yang bergejolak, Alhamdulillah, makan nasi
ada kebaikan yang tak pernah padam. Selalu ada kisah sederhana yang menghadirkan harapan. Namun, di balik itu semua, ada sosok yang membuka pintu kebaikan. Saksikan Orang Baik, Senin sampai Jumat pukul 8:30 pagi, hanya di Garuda TV. Sobat Ruang Musik masih di program Ruang Musik bersama saya Andi Gustian. Dan di studio, Andi mau ngobrol-ngobrol dengan penyanyi yang memang mau disebut lawas tapi kok masih muda ya, kayak masih menyanyi remaja. Ada Teh Reni Silvi. Halo. Masih mencari dirimu? Masih. Masih ya? Masih. Belum ketemu? Belum ketemu. Tapi ada yang cakep di belakang? Ya. Aduh, berarti udah ketemu dong. Ketemu ya. Itu tahun berapa berarti ya mencari dirimu itu ya? Itu tahun 97. 97 ya? Ya. Is it your first album or? My first album. First album itu langsung ya mencuri ya. perhatian dengan jaket hitamnya, cari dirimu. Wah. Tapi benar ya, pada saat itu Andi ketika melihat di dulu sebutnya video klip ya, kalau Gen Z sekarang sebutnya music video ya, langsung beli kaset ke toko kaset. Nah masih ini nggak sih, apa sekarang tuh masih terngiang-ngiang nggak ya begitu tampil di TV, orang begitu merespon ini, kemudian juga larislah kasetnya. Kangen nggak dengan masa-masa itu? Kangen dukung banget Ya, ya. kan? Kangen banget. Kalau situasi sekarang kan sangat berbeda ya. Yes. Mungkin lebih ke orang juga, semua orang sekarang bisa jadi penyanyi. Ya. Kalau dulu kan betapa sulitnya, kan harus kita ketemu produser, Iya, betul. kasih demo, didengarin. Terus kalau suka, kalau nggak oke anak ini. Meskipun suara bagus, Iya. kadang kan begitu kalau dulu. Ada kalau faktor-faktor lain. Iya. Iya. Kalau sekarang semua orang bisa jadi Bisa siapapun. membuat konten sendiri. Betul. Nah, apa pendapatnya tentang hal itu ya? Sementara dulu gue berjuangnya begitu susah banget, walaupun juga ya hasilnya juga sesuai sepadan lah istilahnya dengan kondisi industri musik saat ini. Perbedaannya mungkin kalau sekarang ya, kalau kita untuk jadi seorang penyanyi dulu sangat susah. Iya, itu ya. Kalau sekarang ya semua orang bisa jadi penyanyi, yang nggak bisa nyanyi pun sekarang bisa jadi penyanyi dan cepat terkenalnya. Itu ya. Kan? Ya. Tapi itu tadi ya mungkin. Cuman perbedaannya nggak ada CD sama gitu, kasetnya aja ya. Mungkin seorang Reni Silvi ini keuntungannya adalah ketika mengeluarkan album ataupun juga lagu yang meledak di tahun 90-an itu bisa jadi lama. Artinya penikmat musik jadi selalu tahu ya, selalu ingat. Nah, sekarang ini ketika Teh Reni mengeluarkan single, mungkin sekarang single ya, tidak album. Apa yang membedakannya? Membedakan. Ya Iya, tidak ada CD. Tidak ada fisik. Tidak ada fisiknya. Ya kan? Terus semua orang bisa akses juga ya. Iya. Kalau dulu kan untuk mendengarkan harus membeli kasetnya, Benar. CD-nya. Mungkin bagi penyanyi sekarang mungkin tuh sekarang tergantung viewers atau itu kan, ya. betul kan? Iya. Kalau dulu Viewersnya. mungkin tampil di satu program televisi udah semua orang tahu. Udah semua orang tahu. Iya ya. kan? Nah, kalau bicara lagi soal industri musik di saat itu, ketika seorang legendaris Nika Ardila berpulang di tahun 1995, Reni muncul di tahun 97. Ini saya bahkan kalau sedang bersiaran ya memutarkan lagu Mencari Dirimu, ini banyak juga yang mengatakan bahwa ini tuh bukan Nika Ardila ya. Ketika ada orang yang menyampaikan, kok mirip, apa sih perasaan seorang Reni Silvi? Aku tuh fansnya Nike. Ya, terus kenapa aku bisa ada di industri musik saat itu? Karena ada lomba Lady Locker. Oke deh. Ya, saat itu kan pilihannya lagu Nicky Astria, apa Nika Ardila. Terus ada coach yang ngajarin aku nyanyi, bilang udah lagu Nika Ardila aja. Di saat itu penyanyinya bagus. Iya. Saat itu terus aku bilang ya udahlah kalau nggak juara nggak apa-apa, nggak apa-apa. Di saat pas selesai tampil aku sudah buka semua sepatu, karena kan nggak mungkin aku juara. Pada saat itu merasa siapa saya sih gitu ya? Siapa ya? Soalnya pas lihat keren banget gitu. Nggak mungkin lah masuk Harapan 3 pun nggak mungkin gitu. Sampai segitunya dipanggilnya Harapan 3, kedua, ke 1. Oh ya udah bener. Ya udah. Karena kalau Harapan 3 ya udah deh gitu ya. Juara ketiga, juara kedua, pas juara ke-1, Reni Silvi. Wow. Kemana katanya peserta dengan nomor ini Reni Silvi. Oh kata aku ya.
pakai lagi sepatu. Ya. Pakai sepatu lagi. Pokoknya itu hal yang paling terlucu ya. Nah udah gitu diketemukanlah sama Blackboard. Ketemu juga nggak sama pencari bakat. Dimas, terus ketemu orang-orang yang yang ngasih saya lagu, pilihan lagu tuh banyak. Ya udah terus ke Blackboard, pas di Blackboard, kok suaranya mirip Nika Ardila? Aku nggak nyadar kalau aku suaranya mirip Nika Ardila. Sampai di studio orang-orang bilang dulu nggak pernah mungkin yang bilang suara aku karena waktu itu genre lagu aku lebih ke rock. Lagu-lagu rock kan kalau pas manggung. Pasti. Tapi juga ada lagu Nika, cuman nggak tidak dominan lah istilahnya ya. Pas di studio, operator bilang, Neng katanya, Neng, kok suaranya kayak Nika ya? Pasti itu lagi. Iya, kenapa suaraku kayak aku aja terkejut. Suaranya kayak Nika. Pas udah di itu, terus produser yang dari video, kok suaranya kayak Nika Ardila karena gitu. Ya udah deh, percepat aja biar percepat biar keluarnya cepat lagunya gitu kan. Ya artinya Sobat Ruang Musik kalau kita boleh bicara sedikit bahwa kenapa seorang Reni Silvi ataupun juga yang lainnya kok seperti karena mungkin kita ngefans sering kali mendengar jangankan perempuan, saya pun yang laki-laki kadang-kadang menyanyikan lagu Nika ya pasti agak seperti Nika ya, karena kita berkiblatnya ke sana. Tapi sih Nika tidak akan ada pernah yang menggantikan ya, meskipun muncul ini siapa gitu, tapi tetap sih Nika tuh legend yang sampai saat ini tuh masih dikenang banget ya. Kan tidak ada penyanyi sampai sekarang yang seperti Nika, nggak ada. Tidak ada. Betul. Nah, seorang Reni Silvi juga sekarang mungkin bisa berpendapat ya. Sebagai penyanyi dari tahun 90-an, kemudian sekarang Gen Z pun juga mengenal sosok Nika Ardila dan juga ia meneruskan legasi ataupun juga banyak sekali menyanyikan lagu-lagu Nika. Kira-kira kenapa tuh? Karena begitu kuatnya itu ya Kak, terutama Nika Ardila Fans Club itu yang setiap tahun tuh pasti mereka merayakan Nika. Itu yang membuat fondasinya Nika tuh naik terus. Ya tanpa fans yang maksudnya ada tanpa fans yang fondasinya Nika tuh nggak akan. Kan udah lenyap begitu aja seperti penyanyi-penyanyi yang lainnya. Tapi di satu sisi Nika juga kan orangnya juga. Nah itu yang perbedaannya Nika dengan yang lain-lainnya. Gitu beliau kan. itu sudah cantik sangat populer, bukan populer lagi, sangat populer. Kemudian juga lagu-lagunya banyak hitsnya. Tapi itu tadi down to earth kali ya. Itu yang membuat masyarakat itu sangat mengagumi kehambelannya ya. Tapi kalau bicara lagi soal berkarir, nah apa yang sekarang sedang dikerjakan? Ada proyek baru buat Reni Silvi? Baru ada. Boleh di-share dong buat Sobat Musik di Ruang Musik ini. Sekarang lagi mencoba menulis lagu sendiri. Bikin sendiri. Ya. Tapi genrenya mungkin ya kurang lebih slow rock? Little bit. Ya kayak pop rock ya, sedikit pop rock, tapi masih kayak karena aku nggak bisa juga keluar dari jalur yang sekarang kayak Gen Z sekarang nggak mungkin. Ya mungkin juga karena usia aku kan. Berhitung sendiri ya di tahun 90-an. Dulu pertama kali mengeluarkan album perdana usia berapa itu? 20. Nah, udah hitung aja tuh. 20. Boleh di-share nggak? Sedikit aja. Boleh dikasih bocoran untuk semua Sobat Ruang Musik di rumah lagunya? Lagunya apa? Boleh sedikit aja. Sedikit ya. Kamu berada di mana? Kamu bersama siapa? Aku ingin bersamamu. Ya gitu kan. Namanya juga dikit ya. Jadi dikit saja. Tunggu saja nanti ada di radio-radio, ada di digital platform music ya. Ya pasti kapan rilisnya resminya? Nanti deh. Nanti ya. Pokoknya soalnya aku masih perbaiki dulu Kak. Aku karena ini lagu ciptaan sendiri, jadi aku pengen sempurna gitu, tapi mendekati. Jadi ya bisa yang tua, bisa yang bukan yang tua itu maksudnya. Yang dewasa juga bisa menikmati, Gen Z juga bisa menikmati. Yang anak-anak sekarang juga pasarnya bisa, lebih lebar ya. Nanti ada mau perform juga katanya ya di tanggal 5 September. Boleh di jam berapa? Boleh di-share sama Sobat Ruang Musik? Itu tuh di jam malam lah ya. Malam ya. Malam pokoknya jam 5. Jam 5, sorry. Jam 6? 5 September. Ya, di Sumarekon, jangan lupa pada datang ya. Pokoknya ada Reni Silvi di jam 6 sore sampai dengan jam 10 malam. Kita ketemu di sana berarti ya? Asik. Reni Silvi, terima kasih
sudah berbincang-bincang, dan pasti juga terima kasih untuk Sobat Ruang Musik yang sudah menyaksikan program Ruang Musik. Tetap di Ruang Musik. Tiada sadar semakin jauh aku